Sabtu 23 Maret 2025 di bulan Ramadan, Juwita yang berusia 25 tahun ditemukan meninggal di kawasan Gunung Kupang, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Tidak jauh dari jenazah Juwita ditemukan sepeda motor korban dengan kondisi rusak. Korban Juwita pun sempat disebut tewas karena kecelakaan tunggal. Namun, kematian Juwita akibat kecelakaan tunggal dinilai janggal oleh sejumlah rekan korban sesama jurnalis. Untuk kejanggalannya sendiri, kami mencurigai dari ciri-ciri tubuh dari korban yang kami awalnya diduga itu laka tunggal, tapi kami tidak menemukan adanya luka-luka yang parah yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Terus kami juga melihat luka-lukanya itu ada di tubuh bagian belakang, yaitu bagian lehernya ada memar, terus di bawah telinganya juga ada memar. Kejanggalan kematian Juwita akibat kecelakaan juga dideteksi polisi. Selang 4 hari usai jenazah Juwita ditemukan, yakni pada 27 Maret, pihak TNI akhirnya mengungkap bahwa anggota mereka terlibat dalam kasus ini. Anggota TNI Angkatan Laut berpangkat Klasi berinisial J disebut telah membunuh Juwita. Sedang diadakan penyelidikan dan penyidikan. Apakah betul Klasi J itu adalah pelakunya? Karena ini sifatnya baru informasi dari pihak keluarga. Karena ternyata si Klasi J ini adalah pacar dari korban. Nah, gitu ya. Tidak hanya dibunuh, penderitaan Juwita hingga akhir nyawa juga terungkap dari keterangan kuasa hukum keluarga Juwita. Juwita diduga menjadi korban ruda paksa oleh anggota TNI berinisial J sebelum dibunuh. Sementara dalam rekonstruksi yang digelar pada Sabtu 5 April, anggota TNI berinisial J diduga telah merencanakan pembunuhan terhadap Juwita. Ini terungkap karena tersangka telah mempersiapkan diri dengan menyewa sebuah mobil. Rangkaian tadi kita lihat, itu reka adegannya, konstruksinya, mulai dari bagaimana korban dipindah ke belakang mobil, kemudian dilakukanlah peristiwa pembunuhan, yaitu dengan cara pertama dipiting, kemudian cekik. Lalu, bagaimana rekayasa kecelakaan tunggal ini bisa terbongkar? Terbongkarnya akal bulus anggota TNI AL berinisial J tidak lepas dari saksi kunci seorang pria tua yang saat kejadian tengah bekerja menyedap karet di sekitar lokasi. Saksi kunci yang namanya dirahasiakan itu mengaku melihat korban dan tersangka dengan sebuah mobil sebelum jenazah korban ditemukan dan disebut tewas karena kecelakaan. Sejauh ini dari hasil pengakuan tersangka, motif pembunuhan lantaran tersangka tidak mau bertanggung jawab atas perbuatan bejatnya untuk menikahi korban. Keterangan saksi dan barang bukti yang ada, maka menjadi dugaan motivasi tersangka melakukan perbuatan menghilangkan nyawa korban adalah tersangka tidak mau bertanggung jawab untuk menikahi korban. Setelah penyidik melakukan seluruh rangkaian penyidikan berdasarkan dari hasil pemeriksaan para saksi, tersangka dan dikuatkan dengan barang bukti yang ada, maka tersangka cukup bukti melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Saat ini keluarga korban dan rekan-rekan korban sesama jurnalis berharap almarhumah Juwita mendapat keadilan, yakni tersangka dihukum seberat-beratnya dan proses hukum termasuk persidangan dilakukan secara terbuka. Muhammad Risanta, Banjarmasin.